Bisa meninggal dan dimakamkan di tempat ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi umat muslim. Lebih dari jutaan jenazah orang Islam pernah dimakamkan di dua pemakaman tua Arab Saudi ini. Setiap tahunnya, ada ribuan jamaah haji dan umroh yang wafat dan dimakamkan di pemakaman Baqi dan Mala. Pemakaman Baqi dan Mala merupakan pemakaman tua yang memiliki banyak karomah atau kemuliaan. Tak mengherankan bila para jamaah haji dan umroh berharap bisa meninggal di pemakaman Baqi Madinah dan pemakaman Mala Makkah. Apakah dari kalian ada sanak keluarga yang pernah wafat saat haji dan umroh di Makkah? Coba tulis di kolom komentar. Kalau ada, ini merupakan sebuah kabar bahagia untuk para almarhum yang telah wafat. Mari kita bahas sejarah dan keutamaan makam Baqi di kota suci Madinah dan makam Mala di kota suci Makkah. Ali Hafiz dalam kitabnya Fusul min Tarikhil Madinah Al-Munawwaroh menjelaskan, bahwa Baqi, Al-Gharqad artinya adalah tempat di mana terdapat pohon besar berduri yang telah ditebang. Tempat tersebut kemudian dijadikan makam terbesar dan terluas di Arab Saudi. Karena itulah dinamakan, Baqi, Al-Gharqad. Awalnya, Baqi tidak memiliki keistimewaan sama sekali layaknya kuburan-kuburan lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Baqi sebagai kompleks pemakaman untuk orang-orang Islam atas perintah langsung dari Allah, pemakaman Baqi kemudian menjadi super istimewa. Abu Rafi bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta lahan kuburan ke sahabat-sahabatnya untuk dijadikan pemakaman bagi orang yang telah meninggal. Beliau meminta agar tempat tersebut berada di pinggiran kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan Allah untuk memilih tempat ini, Baqi." Allah memerintahkan Rasulnya agar menjadikan Baqi sebagai kompleks pemakaman untuk orang-orang Islam, bahkan Rasulullah pun berjanji untuk menziarahinya. Di pemakaman inilah, istri-istri Nabi Muhammad selain Siti Khadijah dimakamkan di Baqi. Lalu, putra-putri beliau selain Qasim dan Abdullah juga dimakamkan di sini. Tercatat, ada sekitar 10.000 sahabat yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Sementara, makam sahabat Nabi yang lainnya tersebar di berbagai negara. Di pemakam Baqi juga banyak dimakamkan para tabi'in. Sahabat Ansor pertama yang dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Zurarah Al-Ansori. Sementara dari kelompok Muhajirin adalah Utsman bin Maz'un. Sedangkan dari kelompok ulama diantaranya adalah Imam Malik bin Anas, yaitu pendiri mazhab Maliki. Ada banyak sekali keutamaan makam Baqi di Madinah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang bisa meninggal di Madinah, silahkan meninggal di Madinah. Karena, aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di Madinah." Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Aku adalah orang pertama yang akan dikeluarkan dari bumi, kemudian Abu Bakar dan Umar. Kemudian, kami dibangkitkan dan kami pergi menuju Baqi, lalu mereka semua dibangkitkan bersamaku. Setelah itu, aku menunggu penduduk Mekah dan mereka semua dibangkitkan bersamaku. Mereka semua berkumpul memenuhi antara dua tanah haram, Mekah dan Madinah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain pemakaman Baqi, pemakaman Mala di Madinah juga menyimpan keutamaan yang sangat besar. Dahulu, Mala adalah nama salah satu perkampungan di Mekah. Nabi Muhammad tinggal di perkampungan ini sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dinamakan Mala karena berada di dataran tinggi kota Mekah, bersebelahan di Bukit Jabal Al-Sayyidah, atau Gunung Sayyidah Khadijah, yang terletak di daerah Hujun tidak jauh dari Masjidil Haram. Dahulu di era zaman jahiliyah dan awal kemunculan Islam, di sebelah kanan Hajun terdapat sebuah bukit bernama Bukit Abidab. Sementara di sebelah kiri, terdapat Bukit Safi Al-Sabab yang diperluas ke jalur Al-Dahir dan Hirman. Pemakaman Mala kemudian dikenal dengan kompleks pemakaman tertua di Mekah, yang usianya sudah lebih dari 1.700 tahun. Diperkirakan, Mala mulai dijadikan sebagai kompleks pemakaman pada abad ke-6 Masehi ketika orang-orang Quraisy mulai menguasai Mekah. Pemakaman Mala juga dikenal dengan Makbaroh Al-Hajun atau pemakaman Hajun, dan Janatul Mala atau surga Al-Mala. Sedangkan orang-orang Syiah di Iran menyebutnya dengan pemakaman Abi Tholib. Di antara nama-nama keluarga Nabi Muhammad yang dimakamkan di Mala adalah Qusay bin Kilab, yaitu kakek kelima Nabi, lalu ada Abdul Manaf bin Qusay, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Muthalib bin Hashim, dan Abu Tholib. Selain keluarga Nabi, setidaknya ada 45 sahabat Nabi yang dimakamkan di Mala, yang terdiri dari 38 laki dan 7 perempuan.
Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, Asma binti Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Sumiyah binti Hayat, Abdullah bin Umar, dan Zainab binti Masun. Pemakaman Mala menjadi sangat istimewa karena di pemakaman inilah istri pertama Rasulullah yaitu Sayyidah Khadijah beserta kedua putranya Qasim dan Abdullah dimakamkan. Di antara keutamaan makam Mala adalah sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah akan bangkitkan dari tempat ini, Mala, dan dari seluruh tanah haram 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka bercahaya laksana bulan purnama. Setiap orang dari mereka akan memberi syafaat kepada 70.000 orang dengan wajah yang bersinar laksana bulan purnama juga. Semoga kita semua bisa berziarah pemakaman Mala dan Baqi di kota suci Makkah dan Madinah. Amin. Yang bilang amin saya doakan semoga kalian dan keluarga kalian diberi Allah rezeki melimpah sehingga bisa berhaji, umroh, dan bisa berziarah kedua tempat istimewa ini. Amin.